Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan kami Jogja Belajar. Nah, Sekarang yang akan kita pelajari adalah unsur intrinsik prosa. kami sedang membaca novel berjudul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Apakah teman-teman suka membaca novel? Tahu nggak teman-teman? Novel termasuk kategori prosa baru. Apa sih prosa itu? Prosa adalah suatu karya sastra yang berupa karangan bebas yang tidak terikat oleh rima, diksi, irama, dan lainnya. Secara umum, prosa dibagi menjadi dua kategori, yaitu prosa lama dan prosa baru. Prosa lama meliputi hikayat, dongeng, kisah, cerita berbingkai, dan sejarah atau tambuh. Prosa baru meliputi novel, cerpen, roman, dan riwayat. Prosa memiliki dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik atau unsur dalam adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik prosa terdiri atas tema, tokoh, penokohan, alur, latar atau setting, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik atau unsur luar adalah faktor luar yang melatar belakangi penciptaan karya sastra, seperti latar belakang tempat tinggal, sosial budaya, agama, dan pendidikan pengarang. Dengan membaca novel Laskar Pelangi, kami akan belajar bagaimana cara menentukan unsur intrinsiknya. Apakah teman-teman pernah membaca novel ini? Seperti apa ya caranya? Perhatikan. Unsur pertama yaitu tema. Tema adalah masalah atau persoalan yang menjadi bahan karangan. Perhatikan kutipan novel Laskar Pelangi berikut ini. Anehnya, justru peristiwa terjatuh, terhempas, dan terguling-guling yang mencederai, lalu disusul dengan tertawa keras, saling mengejek. Itulah yang kami anggap sebagai daya tarik terbesar permainan pelapah pinang. Dari kutipan novel ini bertemakan apa ya teman-teman? Apakah bertemakan perkelahian, kesehatan, atau persahabatan? Apa kalian sudah menemukan jawabannya? Ya, betul. Bertemakan persahabatan. Unsur kedua adalah tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita yang mengambil peran dalam setiap peristiwa. Pada novel ini ada tokoh Aku sebagai Ikal yang merupakan anak pintar yang sangat menyukai sastra. Dalam kesehariannya, ia senang menulis puisi. Unsur ketiga yaitu penokohan atau perwatakan, merupakan pelukisan watak atau karakter para tokoh yang ada dalam cerita. Seperti apakah perwatakan tokoh pada novel Laskar Pelangi? Apa teman-teman bisa mengetahui karakter tokoh-tokohnya? Perhatikan kutipan novel berikut. Dia memang seorang ekstrinsik yang berdiri di area abu-abu antara imajinasi dan kenyataan. Tapi tak diragukan bahwa ia cerdas, pemikirannya terstruktur dengan baik dengan pengetahuan dunia gaibnya yang amat luas. Kutipan novel ini menggambarkan perwatakan tokoh mahar yang unik, cerdas, kreatif, dan imajinatif. Selanjutnya, teman-teman tentukan watak dari tokoh Kucai. Perhatikan kutipan novel berikut. Maka, jika digabungkan sifat populis, sok tahu, dan oportunis dengan otaknya yang lemot, Kucai memiliki semua kualitas untuk menjadi seorang politisi.
Selain memiliki watak yang sok tahu, Kucai juga memiliki watak seperti apakah? Apakah Kucai anak yang pandai memanfaatkan peluang? Apakah pandai menghadapi situasi yang rumit? Atau pandai beradaptasi? Jawaban yang tepat apa ya teman-teman? Ya betul, pada kutipan ada kata oportunis yang juga bisa disebut dengan pandai memanfaatkan peluang. Perlu teman-teman ketahui bahwa penokohan ada 3 macam, yaitu protagonis, antagonis, tritagonis. Protagonis adalah tokoh utama, antagonis adalah lawan dari tokoh protagonis. Tritagonis adalah tokoh penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Unsur keempat yaitu alur atau plot. Alur atau plot adalah urutan atau kronologis peristiwa dalam suatu cerita. Alur pada prosa ada 3 macam, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Bagaimana dengan plot novel Laskar Pelangi? Novel ini menggunakan alur maju karena penulis menceritakan kejadian dari awal hingga akhir. Unsur kelima atau latar setting adalah lingkungan terjadinya suatu peristiwa dalam cerita. Macam latar atau setting antara lain tempat atau lokasi, waktu dan suasana. Perhatikan kutipan novel berikut. Kotak kapur yang ada tulisan pesan Aling itu kusimpan di kamarku seperti benda koleksi yang bernilai tinggi. Dari kutipan novel ini dapat diketahui bahwa latar tempat berada di kamarku. Selanjutnya perhatikan kutipan novel berikut. Situasi makin kacau ketika sore itu berita kunjungan burung pelintang menyeberang ke kampung dan beberapa nelayan batal melaut. Contoh kutipan novel ini menunjukkan latar waktu yang terjadi di sore hari. Berikutnya, perhatikan kutipan novel ini. Aku tak sanggup menatap wajahnya yang pilu, dan kesedihanku yang mengharu biru telah mencurahkan habis air mataku. Tak dapat aku tahan sekuat apapun aku berusaha. Kita dapat mengetahui bahwa latar suasana yang ingin disampaikan adalah suasana yang menyedihkan. Unsur keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang atau point of view merupakan status atau kedudukan pengarang dalam sebuah cerita. Sudut pandang ada 3 macam, yaitu orang pertama pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan, orang ketiga atau serba tahu. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang pertama pelaku utama. Karena dalam penceritaan novel, penulis menggunakan kata aku. Tokoh aku dalam novel ini diceritakan paling dominan sehingga di tokoh aku dapat dikatakan sebagai tokoh atau pelaku utama. Unsur ketujuh yaitu amanat. Amanat adalah pesan-pesan yang disampaikan pengarang melalui cerita. Banyak sekali amanat yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi ini, diantaranya adalah jangan mudah menyerah oleh keadaan atau jangan mudah putus asa. Keadaan boleh saja serba kekurangan, namun kekurangan janganlah menjadi alasan untuk tidak berusaha. Mereka tetap bersemangat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kemiskinan bukan alasan untuk tidak belajar. Kedua, jauhi sifat pesimis. Pada novel ini yang menceritakan sebuah sekolah kampung biasa yang selalu optimis untuk bisa lebih baik dari sekolah yang dari awalnya memang sudah baik. Nah, bagaimana? Sudah jelas kan teman-teman? Demikian pertemuan kita tentang unsur intrinsik prosa. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Selamat belajar teman-teman. Salam literasi.